Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat 1 Korintus pasal 10 disampaikan oleh Pastor Joas. Kemarin yang dibahas oleh Pastor Joshua bahwa apa yang kita lakukan demi untuk Injil. Rasul tidak menggunakan haknya. Dia memilih untuk tidak menggunakan demi untuk Injil. Seperti yang dikatakan di pasal 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Di pasal ini bukan hanya Paulus menerangkan tentang dirinya, dan juga lewat hidupnya dia memberi semangat bagi gereja. Dan pasal ini membicarakan tentang perjamuan kudus, baptisan, dan kenyataan dalam kepercayaan mereka. Apakah ada upacara tertentu untuk persembahan berhala? Ini pergumulan bagi gereja Korintus di masa itu. Di dalam kepercayaan orang-orang yang percaya non-Yahudi, kamu bayangkan ada sebagian orang non-Yahudi waktu mereka mendengar Injil, terdirinya gereja Korintus, tetapi setiap jemaat harus menghadapi pergumulan. Apakah aku masih boleh untuk menyembah berhala? Dan apakah seluruhnya kepercayaanku di masa lalu seluruhnya tidak mau lagi, tidak boleh lagi? Saya mendapatkan keselamatan, saya dibaptiskan, saya boleh mengambilkan perjamuan. Apakah saya bisa untuk terus tetap berpegang pada kepercayaanku yang terdahulu? Bagi jemaat Korintus, penyembahan berhala itu merupakan satu keraguan. Dalam tradisi, latar belakang tradisi, seperti kita katakan dalam masyarakat, mereka menyembah berhala mendapatkan berkat yang palsu, dan juga dikatakan akan kepuasan dalam hawa nafsu terhadap para kaum laki-laki. Itu kepuasan dari hawa nafsu mereka, dan juga bagi istri-istri, yaitu pekerjaan dan pendapat pemasukan mereka. Ini pergumulan mereka. Penyembah berhala ada satu godaan bagi orang-orang yang tidak menyembah berhala akan menghadapi penganiayaan, sebab mereka di dalam satu komunitas masyarakat mereka terpisah. Ini yang dihadapi setiap jemaat Korintus, pergumulan yang mereka hadapi. Perlahan timbul dari sistem dari kepercayaan mereka. Bukankah aku dalam Kristus sudah bebas? Dalam kepercayaan pun aku juga mendapatkan kebebasan. Apakah demikian? Demikian juga dalam situasi hidup kita yang sekarang. Kita setiap minggu juga datang ke gereja. Setiap minggu juga ada ibadah perjamuan kudus, dan juga kita percaya keselamatan juga dengan membawakan kita pada kebebasan. Kita punya karunia diampuni, dan setiap minggu dalam perjamuan, dalam kebaktian kita juga menerima kekudusan Allah. Satu pas hari Senin sampai Jumat, bagaimana kita hidup? Apakah aku masih punya kebebasan melakukan apa yang ingin aku lakukan, bahkan beradaptasi dengan budaya pada masyarakat? Dengan tema di hari ini, hai gereja Allah, kasihilah sesamamu, kasihilah Allah, hiduplah dalam kebebasan. Ini yang diberitahukan Paulus kepada gereja Korintus untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kita lihat di ayat hari ini. Poin pertama ayat 1 sampai dengan 13. Menerima kebebasan, keselamatan, kebebasan. Harus berhati-hati terhadap percobaan. 1 sampai 4.
Paulus menerangkan tentang sejarah keluar dari Mesir. Ayat 1 dengan 5. Ayat 1 sampai 4. Sekarang ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka yang dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Menerangkan bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir dari dalam bagian rohani ini ada juga baptisan rohani melewati laut, ada pelindungan awan. Saya percaya Paulus waktu membaca perjanjian punya penerimaan sendiri waktu dia membaca kitab Imam Musa. Dia punya kepercayaan yang baru di perjanjian baru. Dia membaca seluruh kitab Imam Musa, semuanya telah merujuk pada perjanjian baru. Tindakan orang Israel melewati Laut Teberau merupakan satu baptisan. Ayat ketiga dan keempat dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka mulai minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang ialah Kristus. Apa yang dikatakan Paulus di perjanjian lama, baik itu mana, batu karang yang mengeluarkan air, ini bukan hanya mujizat dalam sejarah. Ini juga pengalaman rohani orang Israel. Mereka mendapatkan kepuasan dalam rohani, dan dalam rohani mendapatkan penyediaan. Bahkan dikatakan batu karang ialah Kristus. Ini penerimaan dari pewahyuan dari Paulus. Hari ini kita membaca perjanjian lama, kita harus belajar dengan pandangan Paulus untuk membaca. Perjanjian lama merujuk pada perjanjian baru. Setiap hal bisa menuju pada keselamatan. Tapi Paulus mengapa di situ menerangkan sejarah ini kepada jemaat di gereja? Mereka ingin memberitahukan gereja di masa itu bahwa kita tidak berbeda dengan orang Israel. Kita pun kadang di renungan pagi juga bisa membaca kitab Imam Musa. Ada kala kita juga punya terang mengapa orang Israel mereka begitu rusak, mengapa mereka sangat lemah. Bukankah mereka sudah mendapatkan keselamatan, mengapa seketika berdosa pada Allah? Paulus mengajar kita bagaimana membaca sejarah ini dan berkata bahwa kita sama dengan orang Israel. Jangan mengira perjanjian baru kamu mengalami baptisan. Di dalam Kristus kamu mendapatkan kepuasan rohani. Kamu mengira berbeda dengan mereka. Paulus memberitahukan pada gereja, saudara-saudari semua, sesungguhnya kita sama. Kita diselamatkan. Kita keluar dari perbudakan di Mesir, dibawa keluar, kita mendapatkan kebebasan, tetapi kita adalah sama. 5. Tapi sesungguhnya demikian Allah yang tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi orang yang selamatkan bulan seluruhnya bisa diselamatkan. Gereja Korintus telah diselamatkan. Apakah kita juga menjadi bagian Allah yang tidak berkenan? Sehingga di ayat 6 sampai dengan 11. Di situ memperingati gereja Korintus bahwa ayat ke-6, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 11, jangan menyembah berhala. Ayat 8, jangan berzina. Ayat 9, jangan mencobai Tuhan Kristus. Ayat ke-10, jangan bersungut-sungut. Ini mengingatkan gereja jemaat, jangan seperti orang Israel berjalan pada jalannya demikian.
Di sini juga 5 perkara dalam sejarah dan sungguh terjadi. Di kitab Bilangan ada ditulis, kitab Keluaran ada tertulis, mengatakan mengingini barang-barang orang lain, juga lembut tuangan, bahkan berzina dengan perempuan asing. Mereka bersungut-sungut, tidak ada makanan dan tidak ada minum, dan akhirnya mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, Paulus mengingatkan gereja bahwa kita harus menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa percobaan itu selalu ada, dan juga kita jangan membaca ini, kita jangan menjaga jarak. Pada saat saya masuk dalam ayat ini, saya merasa bahwa percobaan itu ada di mana-mana. Adakah kita seraka pada barang-barang, kekayaan? Belum tentu kita seperti orang Israel merampas kemudian barang-barangnya disembunyikan. Tetapi adakah yang lain yang sama dengan kita? Mata kita yang selalu melihat pada uang, kekayaan. Saya mengatakan diri saya sendiri, saya mudah sekali punya keserakahan yang demikian, punya keinginan yang demikian. Mungkin dalam hidupmu selalu lancar, kamu tidak merasakan, tetapi dalam seketika terjadi sesuatu, atau seketika karena pengeluaran mendadak, dalam hatimu punya rasa mengingini, kalau saya lebih banyak lagi itu lebih baik, kalau aku seperti siapa-siapa adalah baik. Dengan peperangan pikiran ini ada di dalam saya, dan dikatakan jangan menyembah berhala. Ya, kita punya perbedaan dalam rohani. Kita tidak ada seperti menyembah berhala. Tapi adakah kita menggunakan hal lain sebagai menggantikan Allah? Belum tentu, tapi ini juga pergumulan dalam hati kita. Kita tahu tidak boleh berzina, tapi pada saat kita membuka media internet, sesungguhnya banyak sekali percobaan. Bahkan kita bersungut-sungut. Bahkan di 12:13 dikatakan oleh Paulus, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya jangan jatuh dalam hawa nafsu, dalam hubungan, dalam iman. Kita harus berhati-hati pada percobaan. Saudara semua, Allah berbicara kepada gerejanya, jangan kamu kira kamu berbeda dengan orang Israel di perjanjian lama. Sering-sering kita membaca Alkitab, pasal yang sebelumnya mereka mengalami mujizat dan pasal berikutnya mereka terjatuh. Sesungguhnya gereja juga sama, kita pun sama. Kita harus terus-menerus hidup dalam pembaharuan. Terlebih lagi kita diselamatkan, kita mempunyai kebebasan pun dalam kebebasan, dalam kebaktian, dalam kesembuhan. Tetapi jangan mengira kita sendiri telah berdiri teguh. Sesungguhnya seketika kita bisa terjatuh. Terlebih kita melihat di ayat 13, dikatakan bahwa kehidupan merupakan satu batas, salah satu pihak. Apa itu yang disebut dengan bebas? Kita jangan menyangka kita teguh berdiri, jangan menyangka kamu bisa dengan bebas dalam hidup. Ya benar, kita diselamatkan, tapi percobaan itu selalu ada, dan perlahan kebebasan orang itu akan diperkecil dalam batas yang sangat kecil, sebab karena kecewa. Rupanya saya dalam agama saya tidak dapat mengatasi kepercayaan, dan selamanya saya tidak bisa kudus. Dan satu perkara pun terjadi, salah satu pikiran pun terjadi, lebih baik aku berserah
menyerah. Mengapa aku harus tetap menjaga kekudusan? Lebih baik saya memuaskan diri saya sendiri dan memuaskan batasan dalam pikiran, dan karena sebab aku pun tidak bisa mengatasi percobaan, maka aku menyerah. Tapi di sini Paulus memberi semangat bagi gereja Korintus, jangan menyangka diri, teguh berdiri, dan bersamaan jangan kecewa, sebab dikatakan Allah itu setia. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dalam percobaan kita jangan kecewa, sebab Allah kita setia. Dia memberikan bebas pada kita, tapi ada kalanya kita merasa punya keterbatasan. Tetapi Allah yang setia memberitahukan kepada kita, mungkin bagi kita mendapat kebebasan. Jangan menyerah, jangan mengira diri berdiri dengan teguh. Teruslah mengikuti Allah, teruslah menerima kebebasan ini. Dan dia mengingatkan gereja bahwa kita harus berhati-hati. Kemudian poin yang kedua, ayat 14 sampai dengan 21. Dalam perjamuan Tuhan menerima kebebas kita, dan juga kita harus setia dengan Tuhan. Dikatakan kita diselamatkan. Tapi hati-hati terhadap percobaan. Di sini dikatakan kita juga menghadapi percobaan, tapi kita harus setia kepada Allah. Pada gereja Korintus menerima roti dan anggur itu, rupanya dalam mereka ada kesalahpahaman. Mereka ingin mendapatkan bebas dalam Kristus, tetapi tidak perlu setelah percaya Tuhan, tidak perlu menghadapi penganiayaan dan percobaan. Jadi salah satu pihak menerima tubuhnya Tuhan, tapi pada saat di sebelah teman rekan-rekannya menyembah berhala, mereka keluar dari jalur. Di dalam mereka tidak ada lagi ingat, oh rupanya orang rumah saya ikut dalam perjamuan ini, saya pun ikut dan merasa dalam perjamuan kudus saya mendapatkan kebebasan. Tetapi di sini Paulus mengingatkan gereja. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ayat 14. Ayat 16. Dikatakan, bukankah cawan-cawan mengucapkan syukur ialah atas kita? Ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di sini kita mengambil perjamuan ini, kita dalam mezbah Allah ada bagian. Mengapa kamu harus berdiri juga di pihak lain dan masih seperti orang-orang non-Yahudi terus menyembah berhala? Pada saat membaca ayat ini, saya berpikir pada hidup saya sendiri. Kita punya dalam rohani dan kita harus berjaga-jaga. Atau di dalam keluargamu, kamu pun masih percaya pada tradisi dan agama. Kamu ke rumahnya makan, mungkin kamu berhati-hati, saya harus menguduskan makanan, saya harus berhati-hati jangan ke tempat yang ada berhalanya. Kebanyakan kita berhati-hati. Tetapi adakah kita yang setia di dalam Tuhan? Ada kalanya karena ketakutan. Kita tidak mau dicemari oleh makanan berhala. Tetapi dalam rohani kita, adakah kita kalanya makan cawannya Allah dan juga makan cawan dari roh-roh jahat? Pada masa itu karena tradisi dari masyarakat, ajaran sesat adalah
budaya dari mereka. Seperti kita juga terpengaruh, kita tidak mudah terjatuh dari percobaan dari iblis, tapi sesungguhnya perkara-perkara dalam percobaan rohani ada di mana-mana, termasuk dalam pemasaran. Apakah kita bisa setia kepada Allah? Adakah tradisi dunia yang mempengaruhi kita? Atau adakah harga-harga dunia yang mempengaruhi kita? Termasuk keserakahan, termasuk kalau saya tidak perlu mengalami penganiayaan, aku bisa menggunakan caraku untuk menghindar. Gereja demikianlah dengan gereja Korintus. Mengapa mereka harus makan rotinya Tuhan, cawannya Tuhan, dan juga makan cawan dari roh-roh jahat? Sebab mereka tidak mau menghadapi pengataian. Jadi dalam dua pihak perjamuan aku pun pergi, dan juga karena merasa diri punya kebebasan. Tapi hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita kuncinya jangan menyembah berhala, tetapi kita harus setia kepada Allah. Pada saat kita makan perjamuan dengan Tuhan, kita menerima kelimpahan dari Allah dan kita mendapatkan dipuaskan. Janganlah kita terus mengambil keuntungan dari duniawi. Di dalam pemasaran, kita tahu ada caranya, kita bisa tidak usah begitu susah tapi mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi itu belum tentu dengan caranya Allah. Mungkin penyelundupan, mungkin dalam kekayaan dengan jalan pintas, atau untuk naik jabatan, tambah gaji dengan jalan pintas, atau mengatur hal yang sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kita tahu itu bukan dalam kebenaran dan caranya bukan di dalam terang. Dan cara ini dengan darah dan tubuh Tuhan tidak ada bagian. Kita harus berhati-hati, kita harus setia kepada Allah. Demikian juga terhadap hal-hal rohani, kita pun harus tahu, harus berhati-hati, jangan meremehkan permasalahan dari orang-orang Korintus. Mereka meremehkan, merasa tidak ada masalah. Aku pergi ke tempat itu, aku makan barang-barang itu, saya telah percaya Tuhan dan tidak bisa membedakan mempengaruhi aku. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini dinyatakan kenyataan dalam dunia rohani. Jangan dipengaruhi pengaruh cawannya roh jahat terhadap kita. Di situ sesungguhnya kita telah membangkitkan murka Allah. Kita mengandalkan cara dunia. Kita berdosa pada Tuhan, tetapi kita tidak tahu. Kita harus berhati-hati. Ayat 22 sampai dengan 33. Ada kata-kata banyak mutiara yang kata-kata yang kita kenal. Ini dengan tema kita melepaskan kebebasan kita demi kebaikan orang banyak. Ayat 20. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi belum tentu berguna dan juga belum tentu membangun. Dan janganlah mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Paulus mengatakan permasalahan kepada jemaat Korintus, kapan boleh makan karena penyembahan berhala, bagaimana mengambil keputusan, apakah langsung diputuskan atau sekali diputuskan seluruhnya memiliki kebebasan. Tetapi di sini Paulus menerangkan tentang kebenaran. Dikatakan makanan yang dapat dibeli di ayat 27 dapat kita makan. Seperti ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh orang tidak percaya, untuk itu kamu terima. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepada mereka. Jangan menjadikan satu sandungan bagi orang lain karena kepercayaanmu.
Kalau dalam ada prinsip yang lebih dalam lagi, Allah tahu. Allah tahu asal di dalam hatimu punya satu berjaga-jaga. Walaupun kamu makan makanan penyembah berhala, tetapi di dalam hatimu tujuannya untuk keuntungan orang lain. Ini kalian harus dengar dengan jelas. Bukan karena makanan itu enak. Jadi walaupun saya makan walaupun telah dipersembahkan bagi berhala, tetapi karena demi keuntungan orang lain, dan juga ada bersama waktu demi untuk keuntungan orang lain, kita juga jangan makan. Seperti di ayat 28, kalau ada orang berkata barang ini telah dipersembahkan berhala, waktu kita makan akan menjatuhkan iman orang lain. Bukankah kamu ketua sel? Bukankah kamu tahu bahwa kita harus berhati-hati dalam hal ini? Mengapa kamu terus makan? Jangan kamu menjadi santungan bagi orang lain. Karena hati sanubarimu, janganlah kita makan. Kita harus tahu kapan kita boleh makan, kapan tidak boleh makan. Kuncinya kita harus melepaskan kebebasan kita dalam segala hal kita pun dapat lakukan, tapi kuncinya adalah apakah kita membangun demi mencari keuntungan orang lain atau mencari untuk keuntungan diri sendiri. Di sini dan sudah banyak sekali perumpamaan. Saya ingin membagikan diri saya, dan di dalam ayat ini bagaimana saya pakai. Waktu saya menjadi ketua sel, saya menghafal ayat ini sebab saya merasa sangat berguna bagi pengembalaan saya. Ada kalanya saya berbicara kepada ketua anggota sel saya waktu mereka melakukan hal yang tidak tepat. Seperti saya mengambil Alkitab, menggunakan tongkat memukul mereka. Tapi harus dengan seperti kita dalam kepercayaan kita punya bebas, tapi segala hal dapat kita lakukan tapi demi keuntungan orang lain. Sering-sering saya berbagi bagi orang lain. Waktu anak muda berbicara kotor dan memberikan nasihat baginya, waktu mereka main game atau memuaskan hawa kedagingan mereka, bahkan minum arak, mabuk arak. Dalam ayat ini sangat mudah kita pakai. Ada kalanya kita berkata orang segala hal dapat kita lakukan, tetapi belum tentu berguna. Sesungguhnya saya katakan hal ini dalam Alkitab ini, kalau kita praktekkan sangat sulit. Artinya kita bisa mengajar, tetapi dalam kehidupan sangat sulit, sebab kita tidak terbatas. Asal kita tidak diikat oleh kebiasaan. Seperti kalau kamu main game, kamu bisa mengatasinya. Kamu mudah untuk memberitahukan main game apakah ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, jangan main. Saudara semua, kita harus masuk dalam keadaan dalam gereja Korintus ini hal yang tidak mudah. Kalau kebebasan yang ingin kamu miliki, kalau sesuatu di dalammu kamu yang ingin kamu miliki, apakah kita bisa seperti di ayat 31 katakan, jika engkau makan dan jika untuk minum, segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Waktu saya datang ke gereja 611, untuk tidak berbahaya kata yang kasar itu sulit. Anak-anak muda bekerja, duduk bersama, mereka mudah sekali melontarkan kata-kata yang kasar ini. Atau para pendeta mengatakan di hari-hari pengakuan dosa untuk tidak main game. Memang kita bisa untuk mengadakan pengakuan dosa, tetapi apakah langsung pulang rumah tidak main?
sesungguhnya sangat sulit. Saya tahu bukan untuk mencari keuntungan orang lain, tetapi untuk melepaskan kebebasan ini sangat sulit. Jadi saya selalu berkata dalam segala hal ada yang berguna, ada gunanya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan selalu berguna. Ini dan seterusnya Paulus menerangkan tujuan tertinggi dari Paulus, yaitu tentang keselamatan. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh diselamatkan. Saudara semua, ayat ini berbicara bagimu dan aku. Kita harus melepaskan kebebasan kita untuk mengasihi Allah dan sesama, untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Dan jalan ini bukan sekali kita katakan kita sanggup lakukan. Kita bisa menggunakan ayat ini mengingatkan orang lain, tetapi waktu kita melihat ayat ini seperti Paulus berbicara kepada gereja Korintus, kamu jangan hidup seperti Israel lama yang mengasihi Allah dan sesama. Pada saat kita membaca kitab Korintus, kita pun tidaklah hidup seperti gereja Korintus yang lebih baik, sebab mengasihi Allah, mengasihi sesama, melepaskan kebebasan ini hal yang sulit. Kita harus terus melepaskan, terus mengikuti, terus menghidupkan rupa gereja Allah. Kita percaya percobaan-percobaan suatu hari akhirnya juga bisa kita mengatasi. Bukan sampai kita tidak dapat mengatasi, sebab ada jalan keluar. Allah telah mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Kasihilah Allah, kasihilah sesama. Kita terus untuk belajar, dan setiap orang kita tidak ada seorang bisa membanggakan diri bahwa kita sanggup melakukan. Kiranya pasal 10 berbicara kepada kita belajar dalam teladan Yesus Kristus dan juga teladan Paulus, berjalan dalam jalan yang Allah sediakan bagi kita. Mari kita menyembah gereja Tuhan Allah kita, dan gereja Malkalen di dalam sebagai pusat bagi kami. Yang kami percaya adalah Yesus, dan ada hubungan dengan Tuhan agar kami selaras dengan kami. Yesus adalah pusat dalam hidupku.
Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat bagi kami, pusat bagi dunia. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pengorbanan kasih-Mu, kasih salib-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu, menerima firman-Mu, menyembah Engkau. Oleh karena kasih karunia, saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, hanya Engkau pusat dalam hidup kami, Juru Selamat kami. Mari kita bersyukur untuk memuji Tuhan. Dan nama Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, Paulus mengingatkan hidup kita harus hidup dalam kebebasan. Kebebasannya baik kamu melakukan atau tidak melakukan, apakah untuk keuntungan bagi orang lain. Kita mohon Roh Kudus, adakah di dalam hidup kita yang kita kejar, merasa itu sangat demi untuk Allah, tapi di dalam hal-hal yang tidak diketahui, kita masih serakah, kita menggantikan yang lain untuk menggantikan Allah, atau pikiran dalam berzina, atau terhadap atasan kita, rekan kita, ketua sel, para pemimpin kita, orang tua, pendamping, dan anak-anak kita, dan situasi kita bisa bersungut-sungut. Tuhan, apakah ini situasi kami? Kiranya Engkau menerangi kami, agar kami melihat pertumbuhan kehidupan kami. Apakah menyangka diri, selalu berhati-hati, mengira diri telah teguh berdiri? Adakah aku satu kaki menapak di dunia dan satunya di gereja? Adakah kamu mengingini istri orang lain, suami orang lain, dan merasa kalau istriku demikian ada baiknya? Kalau suami saya seperti dia, sungguh baik. Di dalammu, di situ ada mengingini orang lain. Kalau punya rumah, mengapa aku tidak punya? Saya punya jabatan yang demikian, sungguh baik, aku tidak punya. Kalau di dalamnya punya suara-suara yang demikian, ini merujukkan bahwa kamu pun memiliki mengingini hak orang lain atau keserakahan, atau ada kala merasa takut miskin. Kamu takut gajimu tidak bisa mencukupi keperluanmu. Pada saat kamu takut, maka keuangan menjadi berhala padamu. Sebab dalam Alkitab mengatakan, apa yang menjadi ketakutan bagimu, ia akan menjadi tuan dalam hidupmu. Ada kalanya waktu kamu melihat HP atau dalam hal-hal internet di media, kamu lebih bergembira daripada bersama dengan Tuhan. Ini adalah sukacitamu kalau kamu punya pikiran yang demikian. Inilah berhalamu. Mungkin kamu lagi berzina, kamu menggantikan Allah lain sebagai Tuhan,
maka penderitaanmu akan bertambah. Kamu berkata kepada untuk apa gunanya percaya Yesus? Juga percaya Yesus masih miskin, rumah tanggaku masih sama, anak-anakku masih tidak mau mendengar. Adakah kamu mencobai Allah bersungut-sungut? Kita dengan sungguh-sungguh bertobat, sebab dikatakan Allah belum tentu diselamatkan. Tapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan pada bagian terbesar dari mereka, karena mereka tewas di padang gurun. Kita berdoa, kita bertobat. Tuhan, kami mengaku mulut kami penuh kenajisan, kami mengira kami mengasihi bahkan melayani, dengan tetapi kami masih berpegang pada dunia. Pada saat kami uang kami tidak punya, uang kami khawatir. Pada saat orang lain punya ini punya, mengapa aku tidak punya? Dalam hati penuh keraguan, mengapa bisa demikian? Bahkan merasa Allah tidak adil. Mengapa kamu baik terhadap orang itu, mengasihi orang itu, dan mengapa kamu tidak mengasihi aku? Bahkan mataku melihat pertumbuhan sendiri, menjadikan berhala bagi yang lain, dan juga prestasi anak-anak sebagai prestasi kita. Tuhan, di dalam hidupku banyak hal aku tidak setia padamu, dan banyak dalam target dunia menjadi pandanganku. Tuhan, ampuni aku, sucikan aku. Tuhan, mohon Kau ampuni aku. Kami serakah akan duniawi kekayaan, bahkan karena keserakahan kami terjatuh dalam percobaan, ditipu. Kami mengira banyak mendapat uang, kami bisa menanam modal, tetapi sesungguhnya kami dibutakan, kami tidak tahu. Tuhan, ampunilah kami tidak setia mengasihi Engkau. Ampunilah kami selalu tergerak oleh nafsu pikiran dalam percabulan. Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu membaca firman-Mu. Kami tercandu dalam di internet, di YouTube. Tuhan, Engkau melarang kami untuk berzina, tetapi hal-hal ini menjadikan kami terjatuh dalam perzinaan, dalam percobaan. Tuhan, malah kami juga berkata, adakah Engkau tidak mendengar doa kami? Tetapi sesungguhnya kami yang tidak mendekat kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami agar kami bisa lepas dari segala kebiasaan buruk dan percobaan ini. Tuhan, kami perlu akan kita. Saudara semua, adakah di dalam hidupmu satu hal yang tidak kamu lakukan, kamu tidak bisa, atau hal yang tidak bisa kamu lepaskan, yang perkara yang selalu melekatmu? Seperti kalau aku tidak membawa HP hari itu, aku tidak tahu aku berbuat, menjadikan satu ketakutan atau kekhawatiran, atau melihat bukumu, bankmu dengan jumlah sedikit, kamu merasa takut, kamu merasa kalau aku tidak menanam modal, aku tidak bisa. Adakah satu hal yang tidak bisa kamu lepaskan? Kalau menyuruh kamu lepaskan, kamu akan marah, atau kamu diingatkan oleh pendampingmu cepat tidur demi kesehatan, kamu akan marah.
Ini menandai bahwa kamu tidak melakukan, kamu harus melakukan. Kita merenungkan atau kita dua-dua kita membagikan satu hal yang tidak bisa kamu lakukan, hal yang harus kamu lakukan, dan kita serahkan hal ini kepada Tuhan. Ada orang, saya tidak boleh untuk tidak berdandan, tidak belanja. Kalau tidak belanja merasa hati tidak enak. Atau di antara kita, masihkah kamu menyimpan orang yang pacarmu yang lama, orang yang kamu cintai, bahkan kamu masih menyimpan foto-fotonya, bahkan barang-barang pemberiannya masih kamu simpan. Kamu bisa merenungkan, kita bermohon Tuhan untuk tolong kita. Kita bisa melepaskan kebiasaan buruk kita, bersungguh-sungguh hal yang tidak bisa kita lepaskan. Agar kita memohon Tuhan untuk dalam hidup kita, agar Tuhan kita yang dibesarkan, kita lepaskan.
mengasihi sesama kami. Tuhan tolong kami. Kristus adalah satu-satunya bagi kami. Lihat dalam Tuhan Yesus berdiri dan teguh berdiri dan lebih berhati-hati kami hidup kemuliaan Tuhan. Baik kami makan dan minum apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan, dilakukan untuk kemuliaan Allah. Baik orang Yahudi, orang Yunani, jemaat Allah, janganlah kamu menjadikan sandungan bagi orang lain. Mohon Tuhan untuk tolong kita. Segala hal kita lakukan untuk keuntungan orang lain, bukan untuk keuntungan kita sendiri. Mari kita berdoa bagi gereja kita. Untuk gereja, mohon Tuhan tolong kita. Kita bersatu berdoa. Tuhan, Engkau mengangkatkan gereja 611 kami setiap orang, agar kami menambah Kristus. Kami hidup sebagai teladan dari Kristus, dan kami lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami punya kasih dari Engkau, dan lebih lagi kami bisa mengasihi orang lain demi keuntungan orang lain kami hidup.
demi keuntungan orang lain, kami bersedia melepaskan keuntungan kami sendiri dan kebebasan kami sendiri. Tuhan, beri kami pada saat kami menghadapi percobaan, kami bisa mengandalkan Tuhan, kami bisa mengatasi percobaan. Tuhan, hanya demi kemuliaan-Mu. 611 hidup kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih di hari ini mengingatkan kami dalam segala hal demi keuntungan orang lain. Saya mengundang kalian untuk meletakkan tangan di atas hatimu dan pejamkan matamu. Tuhan, dalam menghadapi segala percobaan dan kesulitan, segala ujian, itu semua yang tidak ada percobaan ini tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan, tolong kami. Setiap percobaan latar belakang ada rencana yang indah darimu. Kami bisa bertahan 50 kali, Engkau tidak akan memberikan kekuatan kami 50 kali, Engkau tidak akan memberi kami 50 kali, sebab kekuatan Engkau berikan kami tidak melebihi kekuatan kami, sebab Engkau Allah yang setia. Karena Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami, pada waktu kami dicobai, Engkau akan memberi kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan, dalam jalan ini kami bisa hidup bagaimana untuk juga mengorbankan diri kami. Tuhan, tolong kami. Engkau pasti memberi kami jalan keluar, bahkan dalam perjalanan ini dengan kekuatan Engkau yang menanggung kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami selalu meninggikan Engkau. Saya mengundang saudara untuk menerima berkat tangan-Mu. Saya memberkati saudara-saudari semua. Kamu punya hikmat untuk membedakan dalam segala perkara. Roh Allah menyertai-Mu, dan kamu bisa memuliakan Allah, bahkan demi keuntungan orang lain. Kami bisa menyerahkan segalanya, kamu bisa memberi untuk Allah. Dalam nama Tuhan memberkati-Mu. Kamu punya pengandalan diri terhadap makan dan minum, segala keserahan, segala penyembahan berhala, segala kekurangan, tidak punya iman
atau bersungut-sungut dalam nama Tuhan saya memberkatimu, segala itu kamu bisa mengatasinya sebab kamu percaya pada Allah, berjalan dalam pohon kehidupan dalam segala hal, mengalami pekerjaan Allah yang mujizat. Segala penyendirimu, kerendahan hatimu, Allah pasti membuka jalan yang baru dan hidup sehingga kamu mengalami berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.